Dinas Pengawas Sekolah SMA Daerah Khusus dan terpencil Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo. Dan pada hari ini saya sangat berbahagia bertemu dengan pemateri-pemateri yang begitu lincah dan bersemangat, Ibu Lili, Ibu Ismi, dengan Ibu Iis. Dalam hal ini saya sebagai pengawas sekolah, saya banyak mendapat kendala walaupun saya sudah membuat solusi-solusi tertentu. Ada dua daerah yang sangat terpencil yang tidak punya akses internet. Itu saya gunakan mereka salah satu guru atau kepala sekolah turun ke bawah dari pokok perkampungan untuk dapat bersama. Dengan ini saya menggunakan teknik motivasi kertas guru dengan teknik cinta. Teknik cinta artinya memberi contoh, ikuti, nyatakan, terterima, kemudian diaktifkan. Selama itu saya memberikan materi-materi kepada mereka dalam bentuk luring. Dalam hal ini saya menggunakan teknik ini rapat di rumahnya kepala sekolah ataupun guru yang dengan menggunakan teknik peraturan COVID. Yang menjadi masalah bagi saya mohon tambahan dari ibu-ibu pemateri yang hebat, itu bagaimana cara saya untuk memberikan secara luring kepada guru-guru dalam hal pendampingan, terutama dalam pendampingan pembuatan RPP program pembelajaran, saya harus bertemu dengan mereka. Yang saya gunakan teknik berantai, karena mereka kan tidak boleh meninggalkan tugas. Saya pakai teknik satu orang harus turun ke kampung yang punya akses internet. Itu pun jauh dari rumah saya. Nah, makanya dengan cara itu saya mau kolaborasi dengan guru yang turun di lapangan. Mereka lagi meneruskan ke teman-teman mereka, karena ada satu daerah di Gorontalo namanya SMA Negeri Kecamatan Pinogo, SMA Negeri 1 Pinogo. Itu jembatannya saja hanyut dengan banjir 3 jembatan. Dengan menggunakan ojek, saya tidak nyaman kalau bawa uang 1 juta, minimal 2 juta. Minimal 2 juta. Saya tidak mau lagi dilayani oleh sekolah yang siswanya hanya 42. Saya bawa makanan, acar, ikan. Nah, biasa normalnya kalau pertemuan sehari, saya menggunakan 3 hari. 1 hari perjalanan, 1 hari pertemuan, 1 hari pulang. Itu yang saya gunakan. Tapi untuk saat ini yang dengan adanya banjir, tidak pas 2 juta. Saya normalnya bawa 3 juta. 3 juta untuk jangan sampai ada banjir, saya tidak pulang, itu biaya hidup saya. Karena di sana aqua saja sama dengan harga hotel. Aqua di botol kecil, 10.000. 10.000. Paling murah. Makanannya murah-murah, tapi hal-hal super mie, ikannya tidak ada ikan laut. Saya harus bawa acar istilah Gorontalo, acar ikan yang sudah boleh dimakan sampai 3-4 hari. Kemudian saya kepada pengawas yang hebat, Ibu Lili, Ibu Ismi dengan Ibu Iis, saya minta masukan-masukan. Walaupun umur saya sudah 65 tahun, tapi saya merasa masih umur 30 tahun dalam bertugas. Saya bersemangat sekali, dan saya yang menjadi sulit bagi saya mencari kader pengganti saya karena kurang 5 tahun pensiun. Yang di daerah khusus mengkaderkan menjadi pengawas, ternyata sulit saya mencari karena saya akan orbitkan sebagai pengawas. Kemudian pertanyaan saya, bagaimana solusi yang lebih efektif kepada membimbing guru-guru yang punya masalah internet tidak berhubungan? Saya minta tambahan. Kemudian berikut, kedua, saya bagaimana pendampingan kepada guru yang tidak bisa ketemu dengan di daerah zona merah. Dan ketiga, saran saya insya Allah materi-materi seperti ini khusus untuk Kemendikbud, dikhususkan kepada Kemendikbud bagaimana membuat program panduan program pengawasan yang panduan program pengawasan dan laporan ke pengawasan yang seragam seperti yang sesuai edaran seperti guru-guru punya dalam membuat RPP yang singkat saja. Selama ini saya hanya mengarang-arang dan berkat dengan adanya webinar ini saya membuat laporan tapi dalam versi saya. Jadi insya Allah ke depan ada khusus untuk pengawas. Makasih Pak. Mungkin pertanyaannya ya. 2 ya Pak ya, tadi pertanyaannya Pak ya. Nah, 2 1 saran.
Ya, pembinaan guru kurangnya Prasarana internet ya Pak ya. Ya mungkin kami persilahkan yang pertama ke Ibu Santi. Monggo Bu. Terima kasih pertanyaannya, pertanyaan yang hebat ini dari Bapak Gorontalo ya. Bapak kondisi di dengan di Papua Pak. Di Papua itu untuk menuju sekolah binaan itu juga perlu pesawat, ada yang seperti itu apalagi yang pengawas SMA Pak. Kalau pesawat itu bahkan ada yang harus jalan kaki sampai berhari-hari, sama dengan seperti itu. Di sana pun sulit internet. Nah, apa yang dilakukan pengawas ya untuk secara rutin memang tidak bisa karena kondisi seperti itu. Siapa juga yang akan membiayai sampai berpuluh-puluh juta gitu ya menuju ke sekolah binaan yang memerlukan pesawat tadi. Nah, itu ketika guru pasti ada kepala sekolah atau guru yang sedang ke kota Pak, ke kota. Nah, itu kita manfaatkan. Nah, selama ini menggunakan seperti itu strateginya. Kita manfaatkan, kita memberikan apa-apa binaan-binaan yang kita perlukan disampaikan di guru tersebut atau kepala sekolah tersebut sehingga dibawa ke daerahnya tadi untuk disampaikan. Itu solusi yang pertama. Solusi yang kedua, bisa bergabung. Kebetulan kalau ada sekolah yang dekat, yang dekat, yang tentunya tidak menggunakan biaya besar, sekolah tersebut bisa bergabung ke sekolah yang ada internetnya, gitu ya. Itu lihat kondisi Pak, makanya selalu kontekstual tadi itu, lihat kondisi. Itu strategi yang kedua. Kemudian untuk yang pendampingan zona merah Bapak, zona merah sama di Kota Jayapura juga zona merah. Itu kami membuat modul baik itu untuk guru kepada siswa ataupun pengawas kepada sekolah terhadap guru, itu juga menyusun modul-modul kecil yang isinya tentang pembinaan apa yang kita harapkan. Ketika ada internet, walaupun zona merah kan mudah ya, bisa menggunakan WA, bisa menggunakan yang lain-lain dengan digital. Tetapi kalau yang tidak ada internet, ya dengan modul tersebut kemudian diantar ketika ada guru yang masuk ke kota atau bepergian atau ke dinas. Nah, ke dinas kan pasti bisa ketemu. Nah, itu kita titipkan. Gitu. Ketika nanti ada yang ini lagi, kita pemantauan itu dilakukan. Yang terakhir Bapak, untuk laporan kan sudah ada ya sistematikanya di dalam buku kerja, buku petunjuk pengawas. Kita ikuti saja yang ada di sana. Dan kita kebetulan APSI ini kan membuat pelatihan-pelatihan Pak. Di sana juga kita mendapatkan pengetahuan, pengalaman, dan banyak hal ilmu yang kita dapatkan tentang pembuatan laporan tersebut. Demikian Bapak, terima kasih dari saya. Nanti teman kami Ibu Lili dan Bu Iis akan melengkapi. Waktu saya kembalikan. Ya, terima kasih Bu Santi. Selanjutnya mungkin dari Bu Lili dulu ya, sama-sama pengawas SMA ini. Ya kan Bu? Ya, terima kasih Pak Tono. Luar biasa ya Pak Ibrahim Sumarti dari Gorontalo ya, mendengar perjuangan Bapak sebagai pengawas yang harus menempuh medan yang luar biasa dengan biaya yang demikian besar. Salut saya dengan Pak Ibrahim ya. Walaupun memang kami yang di daerah Kepri ada juga daerah-daerah yang seperti itu ya, daerah-daerah kepulauan ya, terutama ya, mungkin kondisi geografis kita sama. Hanya mungkin kebetulan saya lebih beruntung, saya di wilayah binaan Batam, saya juga punya satu sekolah yang di pulau, tapi masih lebih beruntung dibandingkan dengan gambaran yang Bapak sampaikan tadi. Sekolah saya yang di pulau itu masih bisa dijangkau dengan kapal, dengan pompong lah, istilah kami pompong ya, sekitar hampir 1 jam. Walaupun biayanya lumayan juga, tapi tidak sebesar yang Bapak keluarkan. Tapi internet di sana masih bisa, syukur masih bisa, di sekolahnya masih bisa internet, sehingga komunikasi masih bisa melalui WA atau segala macam. Jadi mungkin ini tadi seperti yang tadi di paparan saya, memang strategi dalam memberikan motivasi, kemudian dukungan kepada guru-guru, terutama yang tidak punya jaringan, ya ini terpaksa memang kita pun harus effortnya lebih ya, harus usaha lebih dibandingkan yang punya jaringan internet. Kalau punya jaringan internet kan kita bisa langsung virtual meeting atau dengan segala macam form. Nah, butuh usaha lebih. Seperti apa yang Bapak lakukan, saya rasa itu sudah luar biasa ya Pak ya, dengan teknik berantai.
ya, terus dengan menitipkan ke salah satu. Kalau ke kota seperti kata Bu Santi ya, kalau kami di sini kadang-kadang memang ya nitip lewat kapal ya. Jadi ada form-form instrumen, ada teman-teman yang melakukan seperti itu, dititip ya. Ini instrumen untuk, ini bahan untuk misalnya Bapak mau membimbing RPP misalnya ya, ini bahannya, ini instrumen yang diharapkan dari sebuah RPP, seperti ini kemudian contohnya, nah berkirim lewat kapal. Ya ada juga teman-teman kami yang di Kepri melakukan hal seperti itu, untuk yang kondisi yang tidak memungkinkan kita harus sering-sering berkunjung karena jauh dan medannya berat ya. Tapi saya rasa yang sudah Bapak lakukan itu sudah luar biasa. Mudah-mudahan saya yakin Bapak Ibu pengawas hebat yang lain juga sudah punya banyak inovasi-inovasi ya dalam mengatasi masalah seperti ini. Nah, terkait dengan laporan juga sama seperti yang disampaikan oleh Bu Santi ya, bahwa kami banyak sebenarnya pengawas dibantu di dalam komunitas di APSI ya Bapak Ibu ya, ada Bintek pengawas di sana, kita dibimbing bagaimana cara membuat program dan laporan terutama yang terkait dengan penyesuaian dengan masa pandemi sekarang ya. Jadi di pengawas, Bintek pengawas itu bagaimana membuat program, bagaimana membuat laporan pemantauan, laporan supervisi, sampai nanti pengembangan profesi SKP itu semua sudah dibuatkan sistemnya ya. Jadi kita tinggal mengikuti seperti itu. Kira-kira jadi mungkin dari Bu Iis nanti yang mungkin akan lebih bisa memperjelas. Terima kasih Pak Tono. Terima kasih Bu Lili. Mungkin dari Bu Iis yang juga kebetulan pengawas SMA ya Bu ya, yang akan menambahkan. Terima kasih ya, walaupun kondisinya sangat berbeda dengan di Tangsel, sebetulnya justru malah beliau yang menginspirasi saya ya, usaha yang luar biasa sampai yang disampaikan tadi sudah termasuk penguatan-penguatan dari para narasumber tadi sekaitan internet. Mungkin saya akan mengomentari terkait laporan ya. Yang saya tangkap dari beliau, betul sekali dalam pembuatan program dan laporan itu memang sudah ada ketentuannya, sudah tertuang juga dalam Juknis Permen Dikbud 143 2014 itu sudah ada. Tapi yang saya tangkap dari pertanyaan beliau adalah bagaimana membuat program ataupun laporan yang efektif, yang mirip dengan RPP guru. Ya, sebagaimana Bapak Ibu ketahui bahwa di tahun 2019 keluar SE nomor 4 tentang penyederhanaan RPP. Nah, beliau punya ide, sesungguhnya tuh beliau bukan bertanya, tapi beliau pun sudah berbuat. Ya, sudah mencoba mengembangkan bagaimana membuat RPA atau RPM yang efektif efisien. Kalau kemarin kan boomingnya RPP 1 lembar gitu ya, misalnya seperti itu. Walaupun di dalam peraturannya sih bukan RPP 1 lembar, tetapi RPP yang efektif, efisien, dan berorientasi pada murid. Sehingga saya saat sosialisasi hal tersebut, saya sebut sebagai RPP E2OM, efektif, efisien, dan berorientasi pada murid. Nah, berdasarkan hal tersebut, beliau menganalogikan ada nggak sih RPA yang efektif, efisien, berorientasi pada guru dan kepala sekolah misalnya. Nah, sebetulnya dalam salah satu tayangan saya sudah disampaikan ada RPA efektif itu, di mana mencoba membuat di dalamnya sekurang-kurangnya ada tujuan, ada skenario, kemudian ada evaluasi. Itu yang terpenting. Lainnya boleh mengikuti yang aturan yang ada. Nah, persoalannya apakah nanti laporan semacam ini atau RPA semacam ini akan diakui sehingga bisa dihitung angka kreditnya atau seperti apa. Mungkin kekhawatiran beliau itu. Nah, untuk itu saya menyarankan kita berbuat, kita juga punya organisasi APSI, melalui itu kita coba usulkan sebagai revisi atau sebagai sebuah kebijakan terutama di masa pandemi itu. Atau bahkan jadi kebijakan yang tetap dijadikan RPH efektif efisien. Demikian, terima kasih. Ya, Pak. Mungkin Pak Tono boleh nambah lagi Pak Tono. Oh, iya. Ya, nambah sedikit terinspirasi dari apa yang disampaikan oleh Bu Iis, terutama Pak Ibrahim tadi. Saya jadi ingat kembali, tadi lupa ya, bahwa memang tadi sudah disinggung juga oleh Bu Iis ya, bahwa memang APSI sekarang sedang menyusun panduan ya Bu Iis, yang panduan bagaimana yang
membuat program dan laporan pengawasan. Jadi prinsip yang diusung adalah simple tadi, seperti yang diharapkan oleh Pak Ibrahim. Jadi ada SHU ya, simple, harmoni, unik. Unik ini ya tergantung seperti kondisi yang Pak Ibrahim ceritakan tadi. Sehingga di dalam program dan laporan kita menyesuaikan dengan kondisi yang kita alami. Sehingga kita tidak se-Indonesia pengawas tidak bisa sama bagaimana programnya dan laporannya. Jadi disesuaikan seperti Pak Ibrahim. Ternyata saya tidak bisa menggunakan metode ini. Oke, metode apa yang bisa Bapak tadi, misalnya metode cinta. Ya, metode cinta dengan memberi contoh dan seterusnya, itu Bapak bisa tuangkan di dalam program dan laporannya. Jadi simple, harmoni, ya, dan unik, disesuaikan dengan kondisi pengawasan kita masing-masing. Mungkin tambahannya Pak Tono, makasih. Iya, terima kasih Bu Lili, luar biasa jawaban dari para narasumber. Mudah-mudahan Pak Ibrahim puas dengan jawaban Ibu narasumber. Selanjutnya kita coba untuk penanya live lagi kepada Pak Eko Pramono. Pak Eko. Terima kasih. Ya. Terima kasih Pak Tono atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon sampaikan jabatan dan instansi dari mana ya Pak ya? Siap Pak Tono. Para narasumber dan peserta webinar dan Pak Tono, saya Eko Pramono dari SD Wonosari 2, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Saya seorang kepala sekolah Pak Tono dan para pemateri. Yang pertama, saya salut dengan 3 narasumber hebat, luar biasa, dan sangat profesional. Kemudian pertanyaan untuk Ibu berdua, Bu Iis dan Bu Santi. Untuk Bu Iis dan Bu Santi, yang pertama, untuk karakteristik kurikulum 13 ini kan unik. Artinya kalau guru tidak memahami konsepnya dengan benar, maka akan terjebak pada pemberian tugas-tugas dan tugas. Nah, bagaimana cara menyikapi atau meminimalisir kondisi ini? Mohon jawaban dari Bu Iis dan Bu Santi. Kemudian pertanyaan yang kedua, untuk Bu Iis, Ibu, dalam paparan Ibu tadi didapat data bahwa 94,2% siswa itu bosan dalam BDR. Namun kok ada temuan lain bahwa BDR ini berhasil atau prestasinya meningkat. Seakan-akan kan kontradiktif ya Ibu. Jadi mohon penjelasannya lebih jelas supaya kami juga bisa memahami dengan baik. Dan saya salut dengan Bu Lili Rusnawati, tadi salah satu quote yang Ibu sampaikan, kalau mau jujur di antara kita tidak ada yang siap dengan kondisi ini. Namun apakah kita menyerah? Tidak kan? Ini quote yang sangat saya sukai Bu Lili Rusnawati. Salut untuk Ibu juga di Batam, tapi semangatnya luar biasa. Dan terakhir saya memakai pakaian ini Pak Tono dan Bapak Ibu karena hari ini adalah hari Kamis Pahing. Daerah Istimewa Yogyakarta adalah memang istimewa, kami harus memakai pakaian kejawen. Demikian, terima kasih atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Eko Pramono. Semangat dengan pakaian adat ya Pak ya. Ada 2 pertanyaan dan untuk narasumber semuanya. Yang pertama tentang guru yang terjebak pemberian tugas tadi, kami mohon untuk Bu Santi dulu ya. Yang menjawab nanti baru Ibu Lili. Ya. Silakan Ibu. Terima kasih Pak Tono atas waktunya. Terkait pertanyaan dari Pak Eko hebat ya, yang berpakaian sesuai dengan adatnya. Demikian juga kami Pak Eko, kami di Papua juga begitu. Tiap hari Kamis kami harus menggunakan batik Papua. Makanya saya juga menggunakan batik Papua, apalagi merah Pak. Warna merah adalah warna khas dari kota Jayapura. Nah, sama ya Pak ya, Pak Eko, selamat untuk kita berdua. Ya, untuk karakteristik K13 Pak, Bapak mohon maaf, dalam BDR atau PJJ, prinsip-prinsipnya harus diperhatikan. Yang pertama bukan untuk menuntaskan kurikulum, akan tetapi pembelajaran tetap dilaksanakan. Nah,
Untuk penyesuaian terhadap K13 tersebut, kita nggak bisa meninggalkan walaupun kita mengajarkan atau memberikan skill ya, keterampilan kecakapan hidup untuk siswa kita selama BDR. Tetapi K13 menjadi materi gitu ya, muatan materi yang harus disampaikan. Di sana kami menyampaikan kepada guru-guru tidak boleh memberikan tugas kepada siswa, khususnya untuk SD, kebetulan saya pengawas SD, bukan memberikan tugas kepada siswa itu buku siswa atau buku murid, buku ini, buku itu, halaman sekian, nomor sekian sampai sekian. Tidak seperti itu, tetapi guru-guru membuat modul sederhana. Modul sederhana tersebut berisi materi yang akan diajarkan sesuai dengan program-program yang sudah dibuat. Programnya tentunya berbeda, tidak sama seperti ketika normal. Jadi ada ringkasan-ringkasan begitu, yang materi-materi mirip disatukan, diringkas, kemudian dibuatlah sebuah modul sederhana. Yang modul tersebut isinya tentang tujuannya pun menggunakan bahasa sederhana yang komunikatif. Kemudian ada petunjuk penggunaan modul tersebut. Selanjutnya adalah materi. Materi berisi dari ringkasan-ringkasan. Selanjutnya adalah tugas. Tugas ini bisa berupa soal-soal ataupun tugas apa disesuaikan dari materi yang diberikan tersebut. Yang terakhir adalah penilaian. Penilaian di sini harus dicantumkan supaya ketika modul ini disampaikan kepada orang tua dan orang tua akan mendampingi belajar siswa di rumah, bisa melihat oh anak saya kalau begini jawabannya akan gini, kalau salah, kalau betul atau mirip dan sebagainya. Materi tersebut atau modul tersebut Bapak di pengalaman di sekolah saya itu dibuat di dalam blog, sehingga ketika siswa atau orang tua tidak memiliki kuota saat itu, kuota yang memiliki wifi sih nggak masalah ya, yang memiliki kuota data, pulsa data. Ketika hari itu dia tidak memiliki pulsa data, besok baru membeli pulsa data, dia masih bisa mengakses materi tersebut dan bisa mengerjakan tugas-tugas yang diberikan. Jadi tidak harus saat itu juga, masih bisa besok dan lusa. Dan pemberian materi ini, K13 dan modul ini tidak setiap hari, disesuaikan dengan jadwal. Rata-rata sih di 1 minggu paling ada 2 atau 3 kali belajar tentang tema, tentang K13 tersebut. Mungkin sementara itu jawaban dari saya. Terima kasih, waktu saya kembalikan kepada Pak Tono selaku moderator. Ya, terima kasih Bu Santi. Kepada Bu Deli mau menambahkan? Ya, terima kasih Pak Tono. Mungkin saya menambahkan terkait dengan yang karakteristik K13 ya Pak Eko ya. Dan sebelumnya terima kasih Pak atas semangatnya tadi. Terima kasih Pak Eko. Tentang K13 ya, karakteristik K13. Jadi memang baik pandemi ataupun sebelum pandemi, sebenarnya kan kalau kita lihat di karakteristik K13 itu berbasis kompetensi ya Bapak Ibu ya, berbasis kompetensi. Jadi bukan hanya sekedar berbasis konten saja, berbasis materi ya. Sehingga begitu kita tarik ke dalam kondisi pandemi sekarang, kalau kita lihat panduan pembelajaran jarak jauh kan ada 3 pilihan itu Pak, bagaimana kita melaksanakan struktur kurikulum kita. Ada pilihan A tetap sama seperti sebelumnya, namun sepertinya pilihan A ini sulit dilakukan ya karena dengan keterbatasan harus kita jarak jauh. Ada pilihan B itu semua KD tetap dilakukan, tapi dari KD itu dipilih lagi materi-materi mana saja yang relevan, yang UKRK ya, UK urgent, terus punya kontinuitas, punya relevansi dan nilai keterpakaian dalam kehidupan sehari-hari yang tinggi. Ada pilihan opsi ketiga, kita memilih KD-KD mana saja yang paling esensial berdasarkan prinsip UKRK tadi, urgent, kontinuitas, relevansi, dan keterpakaian. Ya. Dan di sini kita tekankan lagi bahwa pembelajaran K13 itu tidak hanya berbasis konten semata-mata. Kalau kita hanya berbasis konten semata-mata, dulu akan mudah akan digantikan oleh Google. Kalau materi apapun, kalau kita tinggal klik di Google, mau cari materi apapun ada di sana. Dulu kalah kalau di situ, kalau dibandingkan dengan Google. Kalau kita hanya berdasarkan materi. Tapi yang dibutuhkan di K13 ini adalah bagaimana memunculkan keterampilan abad 21-nya, keterampilan 4C-nya, keterampilan literasinya, dan kemudian karakter.
Nah, 3 hal ini yang saya rasa cocok untuk sangat-sangat sesuai dengan pembelajaran seperti yang disarankan oleh Mas Menteri kita, pembelajaran yang life skill yang bermakna. Kalau kita bisa tarik kondisi pandemi ini, kita jadikan masalah di dalam pembelajaran di kelas, itu masalah problem based ya, problem based learning. Pandemi itu jadi real world-nya problem based. Nah, kalau guru bisa merancang itu dan membelajarkan ke siswa keterampilan 4C-nya bagaimana berpikir kritis, kreatif, komunikatif tidak bisa diajarkan hanya sekedar ceramah. Kita tidak bisa hanya ngomong, nak kamu harus kritis, kamu harus kreatif, coba tolong dong kreatif ini. Tapi kalau kita dulu pengawas kepala sekolah tidak memberikan contoh bagaimana pembelajaran yang kreatif itu, bagaimana memunculkan kritis itu, tidak dilatih di situ, itu tidak akan muncul. Ya, jadi keterampilan 4C kompetensi yang di sini, keterampilan 4C literasi karakter itu lebih diutamakan daripada hanya sekedar kita berbasis konten saja. Jadi diharapkan kalau kompetensi ini sudah dikuasai, konten apapun nanti anak mampu jadi pembelajar yang pembelajar mandiri sepanjang hayat, dia akan mampu bisa mempelajari itu semua. Itu mungkin tambahan dari saya, Kak Eko. Ya, terima kasih Ibu Lili. Jawaban yang luar biasa, sangat melengkapi dari Bu Santi tadi. Selanjutnya tadi pertanyaannya ada 2 kepada Ibu Iis. Tadi ditanyakan terkait dengan data yang disajikan dari Ibu. Silakan Ibu. Baik, terima kasih. Sebelumnya saya menambahkan untuk yang pertanyaan pertama sekaitan dengan K13 ya, kurikulum 13. Bapak Ibu, sebagaimana disampaikan oleh pemateri sebelumnya bahwa memang di sini tidak harus seluruh kurikulum tercapai. Tetapi itu sudah dipertegas di dalam Persesjer 15 2020 bahwa artinya kalau tidak semua itu tetap ada KD-KD yang harus dicapai seperti itu. Maka melalui analisis UKRK tadi, melalui analisis UKRK, urgensi, kontinuitas, relevansi, dan keterpakaian tadi, maka akan ditemukan KD-KD UKRK atau KD-nya tetap tetapi ruang materinya yang UKRK. Seperti itu. Itu dari sisi KD-KD-nya. Kemudian yang kedua, dari proses pembelajarannya, sebagaimana Bapak Ibu ketahui, kan ada tatap muka, ada penugasan, dan ada kegiatan mandiri. Nah, kemudian dari sisi penilaian, itu untuk kompetensi pengetahuan itu dengan 2 teknik, yaitu tes tulis dan penugasan. Kemudian untuk yang keterampilan itu bisa dengan portofolio, ini yang sedang diangkat ya. Kemudian proyek dan praktik. Dan kemudian yang terakhir adalah dengan sikap. Artinya walaupun pembelajaran di rumah, tetap komprehensi terhadap 3 dimensi tersebut. Itu Bapak Ibu sekalian. Nah, yang saya angkat tadi adalah sekaitan dengan penugasan. Bagaimana guru dipahamkan bahwa untuk kegiatan tatap muka sekarang dengan virtual meeting misalnya. Nah itu ada pembatasan karena ada kaitan jaringan dan kuota. Sehingga kami di sekolah binaan kami di sini harus ada pembatasan dan harus di-state di dalam dokumen satu kurikulum. Per mata pelajaran itu melakukan virtual meetingnya berapa kali, tatap muka mayanya berapa kali. Ini tolong dihitung dahulu kemungkinannya. Sehingga frekuensi siswa virtual meeting, frekuensi guru virtual meeting juga akan terlihat. Kemudian penugasan, untuk penugasan ini kita tetap mengusung HOT Bapak Ibu sekalian, Higher Order Thinking Skill. Ya, maka untuk ketika penugasan untuk mengukur kompetensi pengetahuan dan dikombin dengan penugasan untuk mengukur kompetensi keterampilan, ini adalah keterampilan yang dimaksud itu adalah keterampilan abstrak, portofolio. Misalnya portofolio seperti itu. Maka itu yang saya maksudkan, Bapak Ibu guru dipahamkan hal tersebut. Nah, kami strateginya adalah melakukan pembimbingan pelatihan profesional tentu saja sekaitan dengan pemahaman kurikulum 2013. Nah, kaitan dengan data Pak Maaf, itu tambahan untuk yang tadi disampaikan oleh Bu Santi ya. Jadi tetap kami melakukan, tetapi menghimbau para guru untuk melakukan penilaian kompetensinya itu adalah komprehensif dari mulai pengetahuan, kemudian keterampilan dan sikap juga. Kemudian lagi untuk yang data, Bapak mungkin tadi Bapak memotret datanya yang masih tinggi itu adalah di yang tingkat kebosanan tinggi itu adalah adanya di tanggal 30 Maret. Itu awal BDR. Nah, sementara prestasi itu adanya di bawah Bapak Ibu
yaitu di bawah prestasinya itu dengan prestasi pengukurannya adalah sebagai pencapaian KKM, di mana prestasi yang dimaksud sebagai indikator, salah satu indikator motivasi. Nah, mungkin yang dimaksud adalah sudah peningkatan, Pak. Jadi peningkatan itu, jadi selama 2 minggu kami potret, setelah 2 minggu hasil potret kami sampaikan kepada guru, lalu guru melakukan upaya-upaya, maka hasilnya meningkat di yang dipotret di tanggal 13 Juli. Mungkin seperti itu, Pak. Jadi memang ada perubahan data. Demikian, terima kasih. Oke, terima kasih Ibu Is. Masih ada waktu. Kita coba untuk penanya dari chat ya. Kami bacakan. Ini dari Ibu Hajah Siti Jamidah, SPD MM. Dari Tapin Kalsel. Pertanyaannya, bagaimana mengawali kegiatan PDR atau PJJ pada siswa baru kelas 1 SD, di mana tidak semua siswa baru mengenal huruf dan sebagian siswa belum bisa menggabungkan 2 atau 3 huruf menjadi kosakata. Nah, ini mungkin kami mohon ke Bu Santi dulu ya. Ini kan kebetulan SDM. Ya, silakan Ibu. Ya, terima kasih Pak Tono. Ke-SDN ini memang agak apa ya, unik begitu. Karena kelas 1 tadi saya memberikan contoh di PowerPoint saya tentang pengenalan huruf I. Nah, yang didahului dengan gambar tersebut yang benda di sekitar siswa yang dikenal oleh siswa. Kemudian dikenalkan huruf-hurufnya melalui kata-kata, disertai dengan permainan-permainan. Jadi permainan kata, banyak caranya. Itu yang ada di PPT saya, contoh tadi. Nah, yang banyak dialami oleh guru-guru di lapangan, itu kebingungan. Karena yang di pikiran guru-guru yang ada adalah pembelajaran normal. Ketika mengajarkan bagaimana huruf A, bagaimana dengan angka-angka bilangan dan seterusnya. Nah, kita harus berpikir ketika PDR tentunya tidak sama dengan itu. Bisa dilakukan mungkin dengan video, dengan merekam cara-cara membuatnya, dan pengenalan dari hal yang sederhana dulu. Jangan langsung ke huruf, tetapi ke mungkin garis lurus, garis tegak, garis miring, membuat lingkaran sehingga sampailah kepada tahapan tersebut. Bahkan siswa-siswa itu ada sih yang belum mampu cara memegang pensil dengan benar. Nah, seperti itu bisa ditunjukkan dengan video atau gambar, gitu ya. Kemudian disuruh menirukan. Nah, itu bagi yang ada internet. Nah, sekarang kalau tidak ada internet, bagaimana? Tempat-tempat di daerah saya banyak yang tidak ada internet. Sehingga guru kembali membuat tadi yang saya sampaikan, modul sederhana yang isinya tentang materi. Dalam materi tersebut, langkah-langkah secara detail itu disampaikan. Dengan cara, misalnya, kalau membuat angka, misalnya membuat angka 1 dimulai dari atas ke bawah, berarti itu tahapan-tahapan detailnya harus diberikan. Gambar dulu, contoh dulu, kemudian cara membuat, contoh cara membuat, kemudian latihan, disertai caranya. Misalnya caranya dengan garis putus-putus, kemudian anak panah menunjukkan arah cara membuat. Nah, di guru saya modul yang dibuat seperti itu. Selain dengan modul, dengan video, dengan gambar, gitu, itu bisa juga disampaikan melalui daring maupun luring. Demikian sementara Pak jawaban dari saya. Terima kasih, waktu saya kembalikan. Ya, terima kasih Ibu Santi. Barangkali ada tambahan dari Ibu Wati, Bu Lili. Pak SD ini kayaknya Bu Santi jagonya nih Pak. Kalau dari tulis, tidak ada Pak, saya SMA. Yang tadi sudah pakarnya malah. Ya, Ya, tadi di
PowerPoint saya juga ada contoh penggunaan buku Calistung, Pak, buku YKW itu modul sederhana, Pak, dengan cara-cara gitu. Itu kalau di kami ada seperti itu. Tetapi itu harus dibuat lagi menjadi modul sederhana karena masa pandemi ini agak berbeda, lebih ringkas lagi, lebih waktu pembelajarannya juga lebih sedikit. Demikian Pak tambahan. Ya, terima kasih Ibu Santi. Semoga pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan tadi merasa sudah puas terjawab atas jawaban yang sangat komprehensif dari narasumber ini semuanya. Ya, karena waktu mungkin sudah cukup, jadi kita cukupkan untuk sesi tanya jawab ini. Ini pada saatnya kami mohon untuk para narasumber menyampaikan closing statement. Ini dimulai dari Ibu Is. Silakan Ibu. Baik, terima kasih Pak Martono atas kesempatannya, juga Bapak Ibu sekalian atas perhatian dan pertanyaannya. Mudah-mudahan Bapak Ibu tidak puas ya, sehingga Bapak Ibu bisa mencari lebih. Baik Bapak Ibu sekalian, sekaitan dengan materi kita, bahwa kita menjadikan pandemi ini, musibah ini menjadi sebuah tantangan untuk berbuat lebih baik dalam melaksanakan tugas, di mana di antaranya adalah termasuk memotivasi peserta didik oleh guru, kemudian memotivasi guru dan kepala sekolah oleh pengelola sekolah, di mana yang dilakukan melalui strategi COVID-19 atau COVID-19 dengan PSJJ 19. 19 itu adalah, COVID di sini adalah melakukan kolaborasi antar berbagai guru, kepala sekolah, guru BK. Kemudian opportunities adalah mengubah sebuah kesempatan untuk melakukan yang terbaik, do the best dalam melaksanakan tugas. Kemudian valuable, melakukan pengawasan yang bermakna sesuai dengan kebutuhan guru pada masa ini. Kemudian lagi inovatif, ya, melakukan inovasi pengawasan dari manual ke daring. Kemudian berikutnya adalah digitalisasi, yaitu from manual to digital. Itu yang disampaikan strategi pengawasan yang dilakukan oleh saya dengan hasil yang seperti yang dipaparkan oleh saya. Tetap semangat, tetap sehat, dan tetap melakukan tugas dengan baik. Do the best. Terima kasih. Bu Is, selanjutnya closing statement dari Ibu Lili, silakan Ibu. Ya, terima kasih Pak Tono. Jadi mungkin sedikit closing statement tentang ini ya, motivasi belajar guru dan siswa. Jadi kita mulai dari pengawas, kepala sekolah, guru, semua orang tua bisa menjadikan pandemi COVID-19 ini sebagai momentum untuk melakukan transformasi yang dimulai dari diri kita masing-masing. Saya sebagai pengawas, Bapak Ibu kepala sekolah, Bapak Ibu guru, semua orang tua, transformasi bagaimana kita merefleksi. Jadi dengan strategi yang seperti saya paparkan tadi, RM subuh ya, mulai dari refleksi, menjadi role model, kemudian dukungan, support ya, kemudian umpan balik yang tepat, yang bermakna, kemudian kita tumbuh melalui masalah bersama-sama ya, grow, kemudian unik karena tidak ada satu strategi pun yang paling cocok untuk bisa mengatasi semua hal, kemudian harmonisasi dengan semua ekosistem pendidikan, karena masalah pendidikan tidak bisa diselesaikan dengan hanya kita sendiri, itu butuh kerjasama yang luar biasa. Dan saya merasakan Bapak Ibu, terutama bagaimana saya tumbuh menjadi role model itu karena faktor dukungan dari teman-teman seprofesi, dukungan dari komunitas, terutama aksi yang terkait dengan pengawasan digital itu luar biasa membuat saya tumbuh yang bertransformasi, pelan-pelan saya bertransformasi mengarah ke transformasi digital walaupun itu belum optimal. Kami punya forum untuk bisa saling berbagi, Bapak Ibu pengawas, terutama Bapak Ibu pengawas hebat yang sudah bergabung di ruangan ini, kita punya forum untuk saling berbagi, saling sharing di sana,
forum oleh kita untuk kita bagi kita. Jadi APSI itu punya forum ilmiah yang diselenggarakan setiap hari Rabu dan Jumat, itu 1 minggu 2 hari. Itu forum di mana semua pengawas Indonesia dapat mencurahkan ide dan gagasannya, membantu semua pengawas bagaimana membantu semua kepala sekolah dan guru bagaimana bisa melewati masa pandemi, dan sesudah pandemi pun mudah-mudahan wajah pendidikan Indonesia akan lebih cerah karena kita masing-masing berusaha mentransformasi diri kita masing-masing, terutama transformasi digital yang seharusnya memang harus mulai dari pendidikan. Ya, terima kasih, dan forum ilmiah itu free ya Bapak Ibu untuk semua pengawas hebat di Indonesia dapat bergabung, saling berbagi. Kita butuh dukungan komunitas, dukungan emosional, dukungan psikologis, dukungan profesional, dukungan teknis, dan itu kita bisa dapatkan di forum ilmiah itu. Saling menguatkan di antara sesama pengawas. Terima kasih, itu mungkin Pak Tono. Terima kasih Bu Eli atas closing statement dan informasi forumnya. Kemudian kami persilakan Ibu Santi untuk menyampaikan closing statement. Silakan Bu. Terima kasih Bapak. Ya, closing statement yang dari saya Pak ya, teman-teman dan Bapak Ibu peserta webinar ya, strategi dengan pendekatan kontekstual untuk menyesuaikan kondisi yang beragam dengan menyesuaikan metode pembinaan dan pendampingan baik untuk guru maupun siswa dengan memperhatikan 3 hal, yaitu peserta didik tersebut sendiri dengan kondisi sosial dan lingkungannya. Itu yang terpenting. Bapak Ibu, saya sebagai pengawas ingin mengingatkan bahwa pengawas, sekaligus sebagai pengawas, kepala sekolah dan guru hendaknya selalu mengupgrade dirinya agar bisa menyesuaikan dengan perkembangan zaman yang ada seperti saat ini. Kita memiliki wadah, APSI telah menyiapkan wadahnya melalui program yang dibuat. Seperti yang disampaikan Bu Lili, mari kita kunjungi bersama-sama setiap hari Rabu dan Jumat dalam forum ilmiah pengawasan digital yang gratis tersebut. Bapak Ibu, mari kita bersama-sama sebagai pengawas, kita mengunjungi web yang telah tersedia, yang disiapkan oleh oleh APSI Pusat, yaitu melalui web apsipusat.org. Demikian dari saya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Waktu saya kembalikan. Ya, terima kasih Bu Santi atas closing statement dan informasinya. Bapak Ibu yang kami hormati, alhamdulillah kegiatan webinar ini berjalan dengan baik dan lancar. Namun sebelum kami kembalikan kepada MC, kami mohon izin untuk menyampaikan kesimpulan. Yang pertama, dampak implementasi BDR ke peserta didik, guru, ortu, KS, PS, pemangku kepentingan lain meliputi kesehatan, psikologi, hubungan sosial, daya serap materi, mudah pembelajaran, kebutuhan akan teknologi, supervisi, pengelolaan guru dan tenaga pendidikan, sarpras dan kurikulum. Kemudian yang kedua yang bisa kami simpulkan, upaya guru dalam meningkatkan motivasi peserta didik yang pertama adalah menyajikan pembelajaran yang lebih menarik, kemudian memberikan latihan dan feedback, kemudian memberikan tugas yang proporsional, kemudian merumuskan tujuan belajar bersama-sama. Kemudian yang kelima, mengawali pembelajaran dengan mendengarkan lagu dan menonton ice breaking. Tadi disampaikan. Kemudian kesimpulan yang ketiga kami sampaikan, strategi untuk memotivasi guru dan peserta didik ini dapat ditingkatkan dengan menggunakan alternatif strategi melawan pandemi COVID-19, yaitu dengan PSBB COVID-19 yang telah disampaikan oleh Ibu Is tadi, yang bermakna collaboration, opportunities, enable innovation, digitalization, dan one principle and 9 goals. Nah, Bapak Ibu yang masih penasaran dengan materi ini nanti bisa diunduh
Kemudian yang keempat, kami simbolkan bahwa strategi model yang alternatif lain adalah menggunakan kontekstual untuk memotivasi guru dalam era digital dengan tahapan siklus 1 dan siklus 2. Tadi seperti yang disampaikan oleh Bu Santi. Kemudian kesimpulan yang kelima, alternatif strategi memotivasi guru itu dengan yang disampaikan tadi oleh Bu Lili, yaitu dengan RM Suguh. RM Suguh, mungkin nama yang familiar di Jawa juga. Kalau suguh itu kan makanan yang disuguhkan, disajikan. Ini aninya juga RM kebetulan, kayak rumah makan ya. Tapi ternyata RM Suguh ini adalah reflektif, role model, support, umpan balik, grow, unik, dan harmoni. Nah, Bapak Ibu peserta webinar yang penasaran tentang bahan paparan ini, nanti Bapak Ibu silakan bisa unduh di link yang sudah kita berikan di dalam chat. Ya, Bapak Ibu semuanya, terima kasih kami sampaikan kepada Ibu narasumber